adalah sebuah kelompok etnis di Timur Tengah atau Indo-Eropa yang sebagian besar menghuni di daerah pegunungan yang kemudian dikenal sebagai Kurdistan, meliputi bagian yang berdekatan dari Iran, Irak, Suriah, dan Turki. Orang Kurdi adalah orang-orang Iran dan berbicara dalam bahasa Kurdi yang merupakan anggota bahasa Iran cabang dari Indo-Eropa. Jumlah orang Kurdi sekitar 30 juta, dengan mayoritas tinggal di Asia Barat dengan masyarakat diaspora Kurdi yang signifikan berada di kota-kota tenggara Turki, di Armenia, Georgia, Israel, Azerbaijan, Rusia, Lebanon, dan dalam beberapa dekade terakhir ada di beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat. Suku Kurdi menganut agama-agama Persia kuno seperti Zoroaster, Mitraisme, Manichaeisme, dan Mazdak. Beberapa kuil penyembahan api peninggalan zaman itu masih terdapat sampai sekarang, antara lain di Ganzak atau Takab Nijar. Agama tersebut hampir semuanya terkikis habis dengan datangnya Islam pada abad ke-7 Masehi. Patut dicatat, Kurdistan terletak tidak jauh, hanya 50 mil dari Baghdad dan 200 mil saja dari Damaskus. Keduanya merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, dan keilmuan di kurun-kurun pertama Hijriah. Karena itu tidak mengherankan jika saat ini mayoritas orang Kurdi, 60%, terutama yang berbahasa Kurmanji, adalah pemeluk Islam Sunni yang bermazhab Syafi'i. Sebagian kecil atau sekitar 1 juta orang menganut Islam Syiah, khususnya yang tinggal di Kirmansyah, Kangawar, Hamadan, Urfa, dan Bijar di selatan dan timur Kurdistan atau bagian Iran, serta mereka yang tinggal di Malatya, Adiyaman, dan Maras di barat Kurdistan atau bagian Turki. Sebagaimana minoritas Arab Suriah, golongan Syiah Kurdi umumnya adalah pengikut aliran Alevi. Istilah Alevi bagi mereka punya konotasi ganda. Yang pertama sebagai pengikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan kedua sebagai penyembah api atau penganut Zoroaster, dari kata Alef yang berarti api. Seperti layaknya penduduk pegunungan, suku Kurdi hidup menetap dengan mata pencaharian pertanian dan peternakan. Namun, setelah invasi bangsa Arya dan Turki ke wilayah mereka, sebagian mereka memilih cara hidup nomad atau berpindah-pindah. Panjang sejarahnya tidak ada satu bangsa atau kekuatan pun yang mampu menguasai secara penuh bangsa dan wilayah Kurdi yang disebut sebagai Kurdistan. Yunani, Romawi, Persia, dan bahkan dinasti berbasis Islam selalu gagal menundukkan secara penuh bangsa Kurdi. Pada era modern pun, sistem yang melahirkan negara seperti Turki, Iran, Irak, dan Suriah gagal pula menguasai secara penuh wilayah Kurdi. Geopolitik, karakter geografis Kurdi justru membawa petaka karena harus menerima wilayah itu terbagi di antara 5 negara pasca Perang Dunia Pertama. Terpecahnya geografis sejarah dan politik bangsa Kurdistan terjadi pertama kali pada tahun 1514, menyusul pertempuran Kaldiran antara dinasti Safaviyah dan Ottoman yang membawa mereka menandatangani sebuah perjanjian pembagian pengaruh di wilayah Kurdi. Pemecahan wilayah Kurdi tahap kedua dilakukan dalam perjanjian Sykes-Picot antara Inggris dan Prancis dengan dihadiri wakil dari Kaisar Rusia pada tahun 1916. Kemudian, proses pemecahan Kurdi berlanjut berdasarkan perjanjian Sèvres tahun 1919 dan perjanjian Lausanne tahun 1923. Berbagai perjanjian tersebut dicapai pembagian final wilayah dan bangsa Kurdi, yaitu Kurdi Utara atau Turki yang memiliki wilayah terluas yakni 194.000 km persegi. Selanjutnya, Kurdi Timur atau Iran yang memiliki wilayah terluas kedua yakni 125 km persegi. Selanjutnya, Kurdi Selatan atau Irak yang memiliki wilayah terluas ketiga yakni 72 km persegi.
dan Kurdi Barat atau Suriah yang memiliki wilayah terluas keempat, yakni 18.000 km persegi. Yang terakhir yaitu Kurdi Armenia atau bekas Uni Soviet yang memiliki 18.000 km persegi. Ada beberapa faktor yang membuat bangsa Kurdi terserak-serak dan gagal mewujudkan impian untuk memiliki negara sendiri. Pertama, kentalnya sentimen kesukuan yang membuat bangsa Kurdi tidak pernah bersatu secara kebangsaan. Hal ini menyebabkan sulitnya lahir seorang pemimpin Kurdi yang bisa menyatukan bangsanya, walau memiliki satu identitas, yakni Kurdi. Kelompok ini juga terbagi-bagi lagi ke dalam berbagai suku. Kedua, Kurdi menjadi korban kediktatoran pemerintah pusat di negara-negara di mana bangsa Kurdi berada menyusul pembagian pasca Perang Dunia Pertama. Ketiga, kolonialisme turut merobek-robek kesatuan bangsa Kurdi. Istilah Melayu cukup banyak ragamnya. Seorang cendekiawan Melayu bernama Bahanuddin Al-Hulaimi yang juga pernah menjadi Ketua Umum Partai Islam Tanah Melayu dalam bukunya Asas Falsafah Kebangsaan Melayu, terbit pertama kali pada tahun 1950, mencatat beberapa istilah kata tersebut. Ada pendapat yang mengatakan kata Melayu berasal dari kata mala yang artinya mula, yu yang berarti negeri, seperti dinisbahkan kepada Ganggayu yang berarti negeri Gangga. Pendapat ini bisa dihubungkan dengan cerita rakyat Melayu yang paling luas dikenal, yaitu cerita si Kelambai atau Sang Kelambai. Dalam cerita itu disebutkan berbagai negeri, patung, gua, dan ukiran dan sebagainya yang dihuni atau disentuh oleh si Kelambai, semuanya akan mendapat keajaiban. Ini memberi petunjuk bahwa negeri yang mula-mula dihuni orang Melayu pada zaman purba itu telah mempunyai peradaban yang cukup tinggi. Kemudian kata Melayu atau Melayu dalam bahasa Tamil berarti tanah tinggi atau bukit. Di samping kata Mala yang berarti hujan. Ini bersesuaian dengan negeri-negeri orang Melayu pada awalnya terletak pada perbukitan, seperti tersebut dalam sejarah Melayu, Bukit Siguntung Mahameru. Negeri ini sebagai negeri yang banyak mendapat hujan karena terletak antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Istilah Melayu baru dikenal sekitar tahun 644 Masehi melalui tulisan Cina yang menyebutkan dengan kata Mo Lo Yu. Dalam tulisan itu disebutkan bahwa Mo Lo Yu mengirimkan utusan ke Cina membawa barang hasil bumi untuk dipersembahkan kepada Kaisar Cina. Jadi, kata Melayu menjadi nama sebuah kerajaan dewasa itu. Banyak pertelingkahan di mana kerajaan yang bernama Melayu itu. Tapi banyak yang berpendapat kerajaan itu berada di Jambi sekarang ini. Nenek moyang Melayu itu ternyata juga beragam, baik asalnya yang mungkin dari suku Dravida di India, mungkin juga Mongolia atau campuran Dravida dengan Arya yang kemudian kawin dengan ras Mongolia. Kedatangan mereka juga bergelombang ke Nusantara ini. Teori Yunan atau orang Melayu berasal dari Yunan. Berdasarkan teori ini dikatakan orang Melayu datang dari Yunan ke Kepulauan Melayu menelusuri 3 gelombang yang utama, yaitu orang Negrito, Melayu Proto, dan juga Melayu Detro. Yang pertama, Melayu Tua atau Proto Melayu. Disebut Melayu Tua atau Proto Melayu karena inilah gelombang perantau pertama datang ke Kepulauan Melayu. Leluhur Melayu tua ini diperkirakan oleh para ahli arkeologi dan sejarah tiba sekitar 3000 sampai 2500 sebelum Masehi. Adapun tergolong ke dalam Melayu tua atau Proto Melayu itu antara lain orang Talang Mama, orang Sakai, dan suku Laut. Keturunan Melayu tua ini terkenal amat tradisional karena mereka amat teguh sekali memegang adat dan tradisinya. Pemegang teraju adat seperti Pati, Batin, dan Datuk Kayu amat besar sekali peranannya dalam mengatur lalu lintas kehidupan. Sementara itu,
alam pikiran yang masih sederhana, dan kehidupan sangat ditentukan oleh faktor alam sehingga mereka mampu menghasilkan makanan dengan cara bertani. Selanjutnya, Melayu Muda atau Detro Melayu. Melayu Muda yang disebut juga Detro Melayu merupakan gelombang kedua kedatangan nenek moyang mereka tiba antara 300 sampai 250 tahun sebelum Masehi. Mereka lebih suka mendiami daerah pantai yang ramai disinggahi perantau dan daerah aliran sungai-sungai besar yang terjadi lalu lintas perdagangan. Karena itu, mereka bersifat lebih terbuka dari Melayu tua. Sistem sosial dan sistem nilainya punya potensi menghadapi perubahan ruang dan waktu serta selera zaman. Pada masanya, baik Melayu tua atau muda sama-sama memegang kepercayaan nenek moyang yang disebut animisme dan dinamisme. Kepercayaan ini kemudian semakin kental oleh ajaran Hindu dan Buddha. Sebab antara kedua kepercayaan ini hampir tidak ada bedanya. Keduanya sama-sama berakar pada alam pikiran leluhur yang kemudian mereka beri muatan mitos sehingga bermuatan spiritual. Maka setelah kehadiran agama Islam terutama di daerah pesisir pantai serta daerah aliran sungai-sungai besar di Riau, ternyata Melayu muda lebih suka memeluk agama baru yang tradisional itu. Kedatangan agama Islam itu telah membangkitkan semangat bermasyarakat yang lebih kuat dan kokoh, sehingga berdirilah beberapa kerajaan Melayu dengan dasar Islam. Dengan semakin berkembangnya agama Islam, lambat laun juga mempengaruhi Melayu tua. Agama Islam juga mempengaruhi kehidupannya. Setelah Melayu muda membentuk kerajaan-kerajaan Melayu dengan dasar Islam, maka pemegang kendali kerajaan disebut raja atau sultan yang diperuntukkan.